memasuki musim dengan curah hujan yang lumayan tinggi, cuman ya akhir-akhir ini memang tidak bisa jadi acuan sih. Cuaca di beberapa bulan yang harusnya memang hujan tapi biasanya panas. Insya Allah Allah ridhoi selama pembangunan ini Allah kasih cerah walaupun hujan, tapi hanya sekali dua kali aja membuat adem aja. Untuk anggaran biayanya kurang lebih untuk anggaran ini kurang lebih di angka 141 juta. Jadi angka ini tidak mutlak bulat. Jadi anggaran ini saya buat hanya untuk menjadi acuan seberapa besar anggaran yang memang kita butuhkan. Kalau di sisi pengembang atau kontraktor atau desain interior atau yang lainnya, angka ini baku yang masuk ke kantong mereka. Jadi rugi dan untungnya mereka ada di sini. Gitu. Tapi anggaran yang saya buat ini hanya sebagai patokan seberapa besar nanti anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan renovasi nanti. Lebih untuk kurang dan lebihnya mudah-mudahan sih memang lebih dari sisi anggaran ini. Kita akan ada laporan berkala habis totalnya berapa. Kalau memang kurang dari sini, kita akan laporkan sesuai dengan habisnya nanti total itu berapa. Jadi tidak mengunci di angka 141 juta ini. Syukur-syukur di berjalannya pembangunan tiba-tiba nggak nyampe 100. Saya akan laporkannya sesuai dengan anggaran yang memang habis. Itu. Kalau saya pribadi, nggak saja dengan beberapa tukang mungkin. Oke, kalau saya keluar rumah dengan misi rumah ibadah, mungkin tidak dibayar nggak apa-apa. Tapi kalau para pekerja, konsep mereka keluar dari rumah itu adalah kerja. Jadi nggak mungkin kita meminta walaupun dengan konsep rumah ibadah, mereka tetap ada konsep bekerja ketika keluar dari rumah. Gitu. Nah itu yang akhirnya kita buatkan sisi anggaran dari material sampai tenaga kerjanya. Jadi sisi pelaporan nanti tetap akan mengacu beberapa material, habisnya anggaran itu berapa nanti bisa berkala saya laporkan. Untuk spesifikasi materialnya mungkin rangka holo ini yang sisi atas itu rangka atap yang kita bongkar akan kita ganti dengan holo galvanis, beberapa ukurannya nanti ada. Untuk frame-nya juga bisa dilakukan kecil. Nah, untuk genteng ini yang existing, insya Allah mungkin masih bisa kita pertahankan semuanya. Tapi untuk yang 4 sisi di dok itu kan kita disemen, Pak. Jadi itu yang memang sudah pasti nyerah akan hancur semuanya. Makanya itu yang direncanakan RAB tadi kita masukkan di penggantian knob baru itu, karena memang dia masih hancur karena di kunci dengan semen dia. Jadi staris kabel juga memang semuanya rencana memang di atas sudah mulai rapuh, rusak semuanya. Rangka holonya berjaringan dan plafon ini kita ada 2 jenis. Yang flatnya rata itu kita menggunakan PVC. Untuk sisi sentral tengah itu karena memang konsepnya bentuk kubah, jadi tadinya kita mau pakai ACP, terus modelnya dengan print-printan dari ornamennya itu, cuman lebih memang maksimal biasa memang digunakan, dan kita akhirnya menggunakan justru karena memang konsepnya kita mau buat lukisan ornamen di tengah kubahnya itu. Gitu.
Untuk lampunya seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari yang existing sekarang kan memang kita pakai pipa bergelayut banyak gitu Bapak. Jadi kita coba rapikan sisi lampu itu kita menggunakan downlight yang jenis LED. Jadi downlight yang dulu itu kalau yang pertama kita pakai casing Pak. Jadi rumah menjorok ke dalam semuanya. Nah kita sekarang yang model inlet itu nggak perlu menggunakan space dalam banyak, jadi mepet dengan permukaan atas pun kita bisa. Untuk jenis granitnya ini penggantian dari bongkaran dinding jendela kita tutup, kita ganti dengan granit dari jenis Roman. Ini untuk kondisi atap existing kita lumayan terjal sih ya. Iya, sekitar 42 sampai 45 derajat ya. Jadi secara memang kita rubah sekitar 30 derajat ya. Jadi agak terlalu signifikan. Ini untuk kondisi dalam isi dalam yang memang beberapa kita tahu semuanya memang kondisinya sudah agak lumayan ya. Kemarin saya coba 2 kali naik ke atas, selain yang sisi tempangan tengah ini yang pas sudut itu memang sudah rapuh, yang 2 sisi ini yang agak lumayan parah gitu. Ditambah memang sisi kalau kita bilang ini jalusi atau kisi-kisi ini sudah memang agak melentur ya, agak melengkung semuanya. Jadi kuncian antar sambungan kayu itu sudah malang semua gitu. Jadi nanti paling ini kan sisi bawah ini kita nggak bongkar, cuman memang ada beberapa yang kondisinya ini sudah renggang jaraknya gitu. Nah ini yang sisi perkuatan yang agak memusingkan, mungkin rumit. Rancangan atapnya ini beda material masalahnya, pertemuan antara besi dengan kayu gitu. Jadi sisi sentral tengah ini kayu, tapi bawahnya ini kita yang existing ada plat pipa. Nah plat pipa ini kita full nanti jadinya sampai ke atas. Jadi kayu ini kita buang semua. Jadi yang sisi dari tengah ke atas ini kayu ini nggak ada, nanti kita ganti dengan plat besi semuanya. Jadi bukan hanya kuat dari sisi bawah, tapi dari sisi ini sampai atas juga. Untuk yang genteng mengurangi dari indikasi kebocoran, kita nanti pakai bubble foil. Sebenarnya sama dengan aluminium foil, tapi dia lebih ketahanannya memang agak beda harganya Pak, sedikit aja. Cuman dari sisi jangka waktu jauh. Kalau aluminium foil dia crack itu seperti kelupuk gitu ya Pak. Bahannya kalau dengan jangka waktu yang memang cukup dia akan pecah. Tapi kalau bubble foil masih jauh lebih bisa bertahan lebih lama dibanding aluminium foil. Gitu. Makanya dari harga akhirnya kita pilih bedanya nggak terlalu jauh, belinya dengan bubble foil. Gitu. Pengecekan atap juga kubah nanti kita cek karena memang kubah kita masih menggunakan kubah yang lama existing dari sambungan plat aluminiumnya kita akan cek. Jadi dalamnya sisi genteng dan segala macam kita maksimalin. Takutnya dari sisi celah kubah itu yang menimbulkan sisi kebocoran sampai ke bawah, karena di bawah sisi sentral tengah ini adalah gypsum kita. Karena gypsum kita tahu sendiri memang material plafon yang lebih tinggi
berbenturan dengan hujan atau kebocoran. Ini rancangan rangka atapnya. Kita menggunakan polo dengan ukuran 40-80 dan 510 nya belum saya masukin. Sisi atas kisi-kisi yang kita tahu sekarang adalah agak berongga dengan sekarang, nanti kita tutup full gitu. Jadi tutupnya dengan ACP. Nah, sisi ini rencananya tadinya saya mau padukan dengan pasangan kaca, karena sisi dalamnya kita ditutup full, nggak ada celah lagi. Jadi kaca itu kita hilangkan, kita ganti dengan ACP tutup full, karena memang nggak ada kelihatan dari sisi bawah lagi. Bawah kan tertutup full dengan plafon semuanya. Jadi celah angin atau yang lainnya kita tutup full dengan ACP. Nah, ini material untuk rangka atapnya, berbagai jenis ukuran yang memang hari ini sudah mulai difabrikasi. Jadi konsepnya kita bukannya bongkar dulu, jadi bongkar langsung rakit. Kita rangka ini perpaduannya kita las bagian di atas. Jadi sisi sentral tengah ini kita buat dulu, yang putaran kubus tengah ini kita buat difabrikasi dulu, sudah langsung kita bawa ke sini. Jadi bongkar materialnya sudah ada di lokasi berikut, teman-teman bawa nanti yang kerja untuk materialnya. Jadi atap pembuka ini kita usahakan nggak terlalu lama. Untuk bongkaran sih target insya Allah kalau cuaca cerah 3 hari selesai untuk bongkarannya. Cuma tetap kita siapin terpal untuk menutup. Jadi walaupun di sisi tengah itu kita nggak ada kegiatan ibadah, kita pindahkan ke lokasi ini, cuman tetap kalau ada kebocoran, apalagi curah hujan yang banyak, pasti banjir dari sisi dalam. Jadi kita siapin nanti material atap untuk menutup atapnya pakai terpal gitu. Jadi jelas semuanya, bawa ke sini, bongkar selesai, mereka langsung rakit dari sisi atas. Jadi kurang lebih sampai ketutup itu insya Allah cuaca cerah 1 minggu, insya Allah ketutup semuanya dari target untuk pekerjaan atapnya. Ini kurang lebih bentuk atap yang nanti sudah jadi dari pemiringan 42 sampai 45 derajat kita rubah menjadi 30 derajat, yang memang terlihat dari sisi estetika memang lebih matching ya dibanding, karena sisi bawah ini kita agak landai, sisi atas ini yang memang mengkerucut seperti kukusan gitu ya, dan memang sisi maintenance-nya agak horor juga sih kalau naik ke atas, pengen perosotan bahasanya. Iya. Oke, ini bentuknya. Nah, untuk plafon dalam ini tertutup nanti sisi tengah rangka struktur utama dari Cremona yang berdalam saksi ini akan kita tutup semuanya dengan plafon. Nah, ini kurang lebih dari penempatan sisi lampu-lampunya nanti. Nah, ini kubahnya dicat. Nah, ini rangka plafon dari PVC. Sisi sentral tengah yang memang agak membutuhkan lumayan banyak rangka karena bentuknya kubah gitu, agak memperkuat dari sisi struktur atapnya juga, atap plafon maksudnya. Untuk bentuk plafon jadinya nanti insya Allah alat ini. Jadi kita buat tetap pemiringan ini mengikuti bentuk atap yang lama. Kalau kita buat flat dia lebih ke bawah,
kondisinya lebih pendek karena bangunan kita nggak terlalu tinggi. Jadi kita buat pertemuannya antara plafon PVC dengan plafon gitu, kita buat ada sisi kubah tengahnya ini baru sisi kubah, kubus tengah baru sisi kubah. Jadi biar lebih rapi, pertemuan antara plafon PVC dengan plafon gitu. Betul, plafon jalannya. Ada beberapa pilihan. Ini yang rencana banyak sih sebenarnya, kemarin saya kirim ke Bang Firman. Cuman ini ada beberapa yang memang saya tampilin untuk kira-kira butuh masukan dari bapak-bapak semua. Izin ya. Siapa? Pertimbangan desain ini saya mengacu pada faktor musola hijau. Biar packaging atau sinkron sebenarnya lebih bagus lukisan gambar itu dominan warna hijau. Biar sama dengan ini. Boleh ya. Maksudnya tapi masalah desain ya teman-teman nih jamaah nih kira-kira bagus yang mana. Tapi kalau untuk dominan warna biar stasi dengan pattern hijau cuma hanya desain gambarnya nih. Mungkin forum ini lebih banyak kira-kira yang mana lebih bagus, apakah mau pakai Asmaul Husna ataupun apa, atau sekedar lukisan langit doang, gimana? Mungkin Buya atau hijau lukisan mana Bang Hijau? Satu dulu, satu gede coba. Coba gede bisa nggak? Kalau gede paling kita pilih yang foto-foto gambar satu-satuan gimana? Ada di Buya atau batu. Kalau ini kan istilahnya modelnya aja Bang Jul ya. Kalau buat warna nanti tinggal user kita nanti request mau warna apa, memang dasarnya hijau umpamanya atau lebih dominan ke hijau, kita buat hijau. Walaupun di contohnya biru umpamanya kan, itu biru itu kita rubah permintaan kita jadi dominan hijau bisa gitu. Jadi motifnya aja sebenarnya, bentuk-bentuk ini motifnya yang memang kalau dari segi harga gitu beda-beda. kalau harga sama aja Di printing nih. di lukis manual. Kalau di printing kemarin sudah coba cari tahu, tetap memang karena kondisi awal mulai memang manual, tetap kita rekomendasinya memang manual lebih maksimalnya. Kalau printing memang simpel, cuman hasilnya kurang maksimal sebenarnya. Itu nanti lukisnya di atas apa, gipsum atau? Gitu Pak? Iya, makanya kita untuk plafonnya itu kita ada dua jenis, PVC dengan gipsum. Jadi gipsum itu untuk memudahkan nanti tim pelukis ornamen itu untuk melukis dari dasarnya itu. Jadi kalau PVC, ACP atau yang lainnya agak susah Pak, karena memang materialnya tidak wajar dibanding gipsum gitu. Ini bentuk desainnya beberapa mungkin yang bisa jadi acuan. Warnanya hanya permainan gradasi warna aja sih. Kalau bentuk-bentuk dan motifnya mungkin bisa macam-macam ya. Sisi kotak. Jadi Rio kalau di kita keliling Indonesia ya, memang masjid sekarang tuh desainnya itu memang udah lebih semua nih. Saya untuk Aceh sampai ke Sulawesi, saya lihat udah modelnya berubah dalam bentuk ini semua. Cuma memang kalau kita bicara Aceh sama Sulawesi itu masjid
100 meter menghijau hektaran. Kalau saya tanya sampai bangun tuh Sultan Arab semua yang di Aceh, ini dari Gaddafi, ini dari Pangeran Qatar. Saya juga bingung jalurnya mereka tuh bisa sampai keluar ini nggak ngerti lah. Kalau Pemprov Aceh ya, jadi bukan donatur nyari kerecekan kayak kita di perusahaan, enggak, satu orang di Masjid Pangeran ini. Termasuk di Sulawesi, di Gorontalo, mungkin jalurnya Habibie kali ya, keluar itu dari Jerman, dari ini. Kalau kita orang Jakarta, ya masih proposal lah. Kalau bicara ini namanya, tapi memang desainnya modelnya semua udah begini semua, udah tidak ada perubahan lagi. Nah sekarang kesepakatan forum nih, mau desainnya mau gimana? Kalau warna dengan hijau lebih, bagi saya lebih bagus kan. Kayak catching dengan partner nih, biar dianggap juga dalam cuma apakah mau dibikin kayak gimana ininya terserah. Nah, kita lampu kristal kan tuh, lampu kristal itu kan akan turun dari buku baik itu. Ini Tetap ada sentral ada saya cuma nanti terserah teman-teman nih. Lebih bagus lah Itu gitu. lampu kristal berapa nih bebannya? Ada 50 kilo. Kalau beban sih belum tahu. 50 kilo kurang lebih sih Pak. Saya logika kali ini Pak Haji, itu kan lampunya itu ada belasan ya. Satu lampu itu berapa watt kemarin dia kalau dihidupin itu bisa sampai berapa watt, 100 watt gitu. Lalu satu jadi lampu, kalau teman-teman punya channel katanya ada yang satu lampu itu cuma 5 ke 9 watt gitu. Jadi bisa kita manfaatin tiap sholat kita nyalain tuh juga ngejepret. Soalnya kalau dihidupin muncul gitu aja 600 watt satu lampu muncul. Iya maksudnya. Sisi penempatan lampu juga kemarin akhirnya watt dari sisi watt saya turunnya cuma dari 12 watt. Yang tadinya 20 paling sisi sentral yang tengah aja kan ada 4 sisi. 4 sisi itu yang agak gede kita buat 20 watt satu lampunya karena untuk menerangi dari sisi sentral tengahnya. Kalau yang lain kan agak kecil wattnya karena dia tampilannya langsung berdinding. Jadi perpaduan dengan motif dari plafon PVC-nya pun juga kita putih. Jadi pantulan dari plafon dan ke dinding, insya Allah dari sisi penerangannya pun sudah maksimal dengan jumlah lampu yang kurang lebih sekitar 20 lampu dengan 12 watt satu lampunya. Takutnya kita kurangi tadi mau 10, cuman nggak maksimal takutnya karena sisinya juga agak lumayan kan dari sisi dinding ke bawah dia agak lumayan naik ke atas terus, jadi plafon itu nggak flat. Kalau flat kita bisa rata semuanya seperti plafon ini kita buat 10 semuanya. Nah itu penyebaran sisi pencahayaan lampunya maksimal semuanya gitu sana, karena kita semakin ke atas sisi sentral tengahnya semakin naik ke atas, jadi penyebarannya juga agak beda. Paling cukup sekian penjelasan saya. Insya Allah memang Allah ridhoi pembangunan dan niat baik kita ini. Dari segi cuaca pun juga bersahabat. Kebetulan memang agak pusing juga kemarin dari Mas Oti agak gerah. Jadi rencana memang kita ada 2 tim pekerjaan atap yang atasnya dengan sisi pekerjaan bawah itu beda tim, jadi 2 tim langsung berbarengan rencananya. Kebetulan memang di sisa waktu yang agak mepet kemarin terkait dari sisi bawah, tim bawahnya gerah karena nggak bisa. Jadi kayaknya tenaga yang dicari sama dia nggak maksimal, mungkin butuh 10 dia cuma dapat 3 umpamanya gitu. Jadi akhirnya insya Allah mudah-mudahan jadi hari ini kondisi semuanya untuk tukang full semuanya. Memang agak lebih pusing tapi gimana caranya minggu depan harus jalan, itu aja sih mudah-mudahan. Karena sebelum jalan kan kita memang atap dulu, atap selesai baru di bawah gitu. Kalau maunya sih untuk mempersingkat waktu sisi dalam yang dinding bongkaran dinding itu kan nggak masalah sebenarnya. Mereka bongkar atap berbarengan dengan pembongkaran jendela itu bisa simultan berjalan sih gitu. Nanti coba gimana
tim pekerjanya, mudah-mudahan bisa langsung ketemu. Gitu. Baik. Buat saya sekian. Mungkin cukup, ada pertanyaan mungkin dari bapak-bapak semuanya terkait Saya nambahin kok. Ya. Jadi Bang Ijul, Pak Haji ikut sedikit gambaran, bukan hanya atap juga. Jadi di pagi jendela rencana mau saya bobok, saya tutup. Jendela depan kaca itu saya mau bilang batu marmer lagi untuk bilang sebagainya atau granit supaya akan kuburan lagi dan sebagainya. Itu masukan juga dari Pak Haji Ervin, memang rata-rata udah seperti lagi itu. Dan nanti marmer atau granit semua di dalam memenuhi tembok. Kedua, masalah kelistrikan memang bersambungkan. Kalau cek kemarin itu kabel-kabelnya itu udah kurang, mesti ganti. Dan semua kabel kelistrikan saya mau ubah dan permajaan kabel-kabelnya itu, dan saya mau bikin 2 MCB. Jadi nanti ketika ngejepret musola, mereka ngejepret juga sih. Saya mau bikin 2 MCB. Jadi kalau musola turun, mereka akan turun. Jadi kasihan juga orang-orang musola turun, anak-anak yang ngaji, kasihan anak-anak pada wah, ya kan. Saya pengen bikin 2 dan 2 MCB. Jadi terpisah nanti kalau misalnya musola turun, mereka akan turun seperti itu. Jadi lebih ini ya. Ini ada masukan lagi nggak dari Pak Putra, dari Pak Haji, Gun, dari Bang Ijul. Mungkin kalau listrik mana ya? Iya. Yang paling gede kan AC. Iya. Mungkin khusus AC aja MCB-nya 1 untuk yang ahli ya. Sebenarnya yang ahli presiden kan Kamal ya. Kamal kemarin kembali. Kamal kemarin saya undang lagi juga, memang spesialis. Jadi begini, ini kan musola memang sudah lama ya. Seharusnya yang tahu jalur listrik kabel itu ini juga ini kan, maksudnya orang-orangnya yang ini. Beberapa kali saya juga waktu kemarin, Pak Untung kan juga kurang lebih tahu lah. Ketika renovasi ini jalur kemana lagi, berubah lagi. Memang kita harus satu orang yang tahu ini yang konsep ini jalur listrik kemana nih. Nah, dari kemarin saya sengaja generasi itu Kamal Yanuar. Jadi terbuka ini AC listriknya kemana, ini kemana, dia tahu ketika ada ini. Kalau misalnya, kan orang-orang masa sama kami sih tahu, tapi kalau jalurnya nggak tahu ini kemana, takutnya kan lagi. Memang betul AC itu harus jalur sendiri ya, dia nggak cepet ya. Yang kedua PR-nya itu lampu kristal Bang Ijul. Jadi saya memang lagi nyari pikir nanti pas renovasi ini bisa baik ngakalin nyari bohlam, katanya ada yang wattnya kecil lah. Jadi setiap sholat kita nyalahin itu nanti jepret, jadi memang bisa termanfaatkan oleh kristal itu lebih optimal. Katanya ada yang jual di Shopee jadi untuk lampu kristal ini. Tadinya mau saya pakai lampu kristal yang lampunya itu yang LED, ada ketemu murah. Cuma kata ahli pelabuhan, kalau kristal dikasih lampu LED, sinar kalau keluar atau berkapling, tetap dia memang dasarnya harus yang kuning. Ini tadi ya udahlah saya cari katanya ada. Itu satu bola lampu kuning itu ada 10 watt tuh Bang Ijul. Itu ada belasan berapa itu 40 watt ya. 40 watt ya. Satunya 10 watt, 11 ampul. Itu kalau nyalanya tuh kalau kita PHB ini besar nih, coba deh dari AC seperti itu ya bahas sedikit. Karena aku nyari mau press ini nih, nanti bola lampunya katanya sih ada yang begini. Ada nggak? Ya, usul pada itu masa satu AC itu satu line aja ya, gitu ya, kabelnya. Jadi kalau memang mau mengurut yang lama ini jalur listrik, kayaknya sih agak susah ya. Sekaligus saja bikin line baru aja. Iya memang Pak Ji, jadi masalah listrik kan mau bikin line baru, rombak tuh kalau kabel-kabelnya biar jelas nih orang satu ini, biar nggak carut marut lagi. Jalurnya dibikin baru, kabelnya diganti semua, khusus AC, khusus ini, jadi jelas nanti kalau ada apa-apa sih juga bingung. Udah kabel, cuman kan jalurnya potong sana potong sini jadi ruwet. Jadi ruwet kalau misalnya kosan AC, tanya kalau sih Bang ini jalur AC kabel mana ya sih gue bingung. Jadi misalnya AC TPA di dua nih mau dibikin rem satu untuk mengoptimalis apa
Tapi kalau idealnya sih memang satu AC satu lane. Satu AC satu lain. Jadi dibikin kalau untuk yang sisi AC terutama musola ya Pak ya. Saklar apa stop kontaknya memang kita siapkan untuk satu jalur. Gitu memang per AC ada berapa nanti stop kontaknya ada kan situ. Nah kipas angin ada jadi tinggal nyalok dari sisi kipas anginnya aja. Tapi untuk sisi jalur memang terkait kemarin Bang Firman juga bilang untuk ada penambahan MCB untuk dipisah dari jalurnya musola sama jalur TPA ini gitu. Nanti jalur itu kita rapihin semuanya. Berikut memang sudah terpikirkan untuk AC kan memang lumayan untuk daya dan luarnya lumayan besar dan terkaitnya agak sensitif dari sisi elektroniknya, jadi memang itu yang nanti kita rapihin, terutama untuk jalurnya memang sendiri nanti ada di MCB-nya 3 kepala atau berapa nanti kita pisahkan memang khusus dari sisi AC, walaupun nanti jalur lainnya dia sendiri, tapi untuk sisi sentral di kabel hidupnya kita terpusat di MCB itu. Jadi MCB untuk sisi AC itu sendiri kita tinggal mati dari sisi itu, tapi untuk jalur lainnya kita sendiri nanti terpisah Pak. Itu sisi rapinya. Jadi kemarin itu enggak satu mati langsung mati semuanya, itu enggak, nanti terpisah sendiri. Jadi kalau ada korsleting atau apa itu enggak merembet ke semuanya sih, diusahain seperti itu. Itu kira-kira. Banjir, terkait masalah yang tadi kubah itu kan masa kekuatannya itu berapa lama, terus satu kedua apa ada garansi atau untuk kekuatan ini kan uang masyarakat ya, betul. Gimana itu? Maksudnya jaringannya itu loh. Iya, kalau izin jawab dari sisi maksimalnya bicara gypsum, insya Allah kita akan lama kuatnya kalau nggak ada paparan dari luar langsung ataupun dari sisi kebocoran, tidak berbenturan dengan air intinya. Karena sisi jenis material atap yang lumayan agak rinci dibanding yang lainnya memang gypsum. Tapi untuk sisi estetikanya lebih enak looks-nya dilihat dia. Saya mau pakai sisi material GRC tadinya, tapi GRC itu beda jenis material ya. Dari gypsum dia lebih luntur dibanding dengan GRC. GRC itu tipikal dia pelaku jenis materialnya karena ada campuran semen di dalam situ. Cuman masalah yang kompleksnya memang antara plafon GRC dengan rangka holo itu dia nggak sinkron, jadi berbenturan rapi. Ketika teduh dia hilang, nggak ada. Jadi sambungan kan plafon itu kita kelihatan kayak gini nih flat, tapi secara pemasangannya itu memang ada sambungan semuanya. Nah sisi sambungan itu yang akan kelihatan ketika siang, itu kekurangan antara GRC dengan rangka holo. Ketika malam ataupun teduh dia rapat sendiri, hilang, crack atau pecah rambutnya itu akan hilang. Nah itu yang saya hindari dari sisi kurangnya dari sisi estetika dan terapinya. Kalau untuk kuatnya memang lebih kuat GRC dibanding gypsum. Gitu makanya memaksimalkan pertanyaan seberapa lama itu dari sisi atap. Nanti sambungan ini kan sisi strukturnya antara sambungan pertemuan besi dengan kayu. Setiap pertemuan besi dengan kayunya kita pakai sealer. Jadi menghindari semaksimal mungkin, kita hindari setitik air pun masuk ke dalam. Gitu makanya ketika bongkar atap nanti kubah yang lama memang kita pakai kondisi existing ya. Kita nggak tahu kondisi existingnya kan memang sudah berada di atas itu lama, terpapar hujan, cuaca yang memang berubah-berubah, kita nggak tahu kondisi kubah kita masih
seberapa persen maksimal bagusnya, nanti kita maksimalin dari sisi luarnya, terus sisi dalam kalau memang masih ada celah, nanti gimana caranya celah itu kita tutup. Jadi ketika keliling kita tutup dengan kampusan semen apa segala macam, tapi satu yang kita kelewat yaitu sisi kubah umpamanya, Kubah atas hijau. kubah atasnya aluminium itu. Dulu ada crack, air masuk dari kubah Itu kalau dari sisi pekerjaan kan kita mungkin kampusan apa segala macam keliling yang pertemuan antara genteng kah atau apa segala macam kita tutup dengan kampusan semen itu mungkin maksimal. Tapi yaitu memaksimalkan sisi pekerjaan kita cek semuanya. Jadi insya Allah kita hadang nih sisi air, walaupun percikan mungkin sisi masih ada. Nah itu yang kita hindari, seteteng ataupun sepertikan itu masuk ke dalam. Gitu tujuannya buat Wah ini kan ya, awet. seingat saya dulu Bapak pernah bilang yang menyenangkan jarinya ini bersuka ini almarhum Haji Masri. Kita ada punya prinsip orang yang punya aset dekat sama dia kalau bisa kasihan kita gantikan. Tapi saya ada rencana mau ganti kubah itu dengan kubah yang terbaru, hijau dengan yang terbaru, yang model-model yang ada keramik itu yang cakep tuh. Cuma pikir ini memang sedekah jariahnya dulu almarhum orangnya udah nggak ada. Kita sepakat forum aja nih, aku masih mau pakai kubah yang stainless steel yang sekarang nih, bijak nih, aku mau ganti baru. Saya waktu itu ngomong ke Mas Bowo, sementara pakai yang existing aja dulu, dirapiin lagi, karena ini apa jariah orang. Seperti mana orang yang udah nggak ada, pahala harus mengalir. Kalau saya ganti baru, aku kasihan juga. Nah sekarang forum gimana baiknya aku kita beli kubah baru. Kan sekarang ada kubah yang model-model cakep tuh yang kayak ada apa tuh warna hijau yang warna ini. Bangun tuh gimana mau rojak kubah ganti baru apa tuh yang ini? Terserah kita harus pelatihan forum aja. Baru aja kan. Baru ya. Kita mikir cari orang ya itu Allah yang mutus. Nah, Betul. Oke. Ya dulu udah sendiri yang mau kena ya. ada yang baru kan ada yang lama kan ya. Yang lama pasti kan. Kemarin saya tak salah, saya putusin sementara eksis dulu karena saya ingat dari Bapak Hijau kalau bisa masuk renovasi jadi orang gimana pendidikan gitu kan saya pikirnya. Coba pas renovasi ini kan kalau kubahnya baru lebih ini kan. Di sawah kan banyak tuh yang jual-jual kubah tuh ya di sawah Ya, tuh. banyak. Cakep-cakep itu loh. Tinggal bentuk dan motifnya mungkin sisi ukurannya aja nanti menyesuaikan Nanti dengan boleh dari desain. jawab gitu aja cari yang bisa. Siap. Warnanya apa ya Om? Kira-kira yang cakep ya, Mbak? Apa hijau? Ini mesti hijau kan. Hijau aja ya. Ini mesti hijau kan. Jadi sama hijau jadi warnanya. Tuh, gentengnya kan coklat. Berarti apa? Ya nggak bolak balik mas karena kadang-kadang Iya, dibenerin betul. besar. Sekalian bongkar ya. Sekalian bongkar kan bongkar Betul. kan bocor. Bisa gua aja nih. Gak apa-apa aja, lama aja lu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pikir hal yang cukup baik ya. Hari ini kita kumpul di sini ya, ditemani oleh orang yang juga saya pikir expertise-nya ya. Ini Bang Bowo di sini. Ada juga Bang Bowo di belakang. Beda expertise saja gitu. Ya. Saya pikir Bang Bowo ini sudah sering bikin bangun di mana-mana ya. Saya pikir udah baik gitu. Hasilnya memang ada beberapa yang perlu digarisbawahi terkait dengan kondisi musola. Musola emang ini udah lama. Tadi kita sudah bahas terkait dengan wiring kabel. Ini benar banget. Ya, tadi Pak Dikun, terus di sini juga ada Bang Untung. Ini spesialisasi kelistrikan. Ya, Pak Dikun PLN, terus Bang Untung juga dari PLN. Saya pikir orang yang sudah expertise di bidangnya. Jadi memang ini musola salah satu problemnya itu adalah wiring kabel. Jadi perlu dibenahi. Kalau tadi saya tanya, ini udah berapa watt kapasitas musola kita
sekarang sudah 11.000. Tapi pada saat AC-nya nyala turun. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang perlu dirapihkan, diperbaiki. Wiring kabel saya serahkan nanti dengan Bang Untung yang memang spesialisnya. Tadi Pak Dikun juga sudah bicara perlu line masing-masing dari AC karena memang problemnya AC. Kita musola tahun ini instalasi AC luar biasa masifnya. Ya, yang tadinya pakai angin cepoi-cepoi sekarang udah pakai air conditioner gitu ya. Jadi ini perlu digarisbawahi terkait dengan wiring kabel. Satu itu. Yang kedua, saya banyak ketemu orang yang bisa gambar, ya, orang yang berdesain, bagus desainnya, tapi kadang nggak ketemu sama maintenance-nya. Jadi desainnya bagus, dibikinnya bagus, setelah serah terima BAST, besok yang maintenance bingung sendiri mau diapain nih. Karena tadi kalau lihat dari gambarnya Bang Bowo, kita punya plafon ini kan tetap ngikutin, tetap naik ke atas dia. Kenapa ini pipa-pipa lampu ini turun ke bawah? Ada sejarahnya. Ada sejarahnya tuh. Kenapa pipa tuh sekarang lampu tuh ada pipanya? Musola ini doang yang punya lampu pipanya. Tapi itu ada sejarahnya. Kenapa? Karena dulu lampunya di atas, plafonnya tinggi. Akhirnya ketika lampu mati, bingung kan? Nah ini yang perlu disiasati. Saya percaya sama Bang Bowo, kalau emang ini mau dipertahankan plafon yang naik ke atas, itu juga perlu dipikirkan dari sisi maintenance. Ya, jadi kalau lampunya nanti naik ke plafon, ini juga perlu dipikirin mau pakai galah yang mana. Ya, jadi dari sisi saya perlu dipikirkan desain. Kita bisa saya ngikut aja desainnya karena pasti semua pengen yang terbaik gitu ya. Warna silahkan, kita tidak berdebat di masalah warna, mau warna putih, hijau, kuning, merah, biru, abu-abu ya silahkan saja. Tapi yang perlu dipikirkan adalah antara desain itu harus juga sinkron dengan maintenance ya. Jadi jangan sampai nanti kesusahan setelah serah terima. Yang berikutnya terkait dengan kita tadi ngomong ubah ya, tadi ada yang dipertahankan, ada yang diganti ya. Silakan saja nanti lihat kondisi setelah diturunin. Kalau misalnya memang masih layak dipertahankan, menurut saya ini kan kita bisa ngomong boleh bebas saja gitu. Selama itu masih layak dipertahankan, kalau dari sisi saya dipertahankan selama itu masih layak. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak layak dan itu bisa menyebabkan kemudorotan ya, bocor, gipsum, kena air, lama-lama ambles, hancur, bisa jatuh juga. Bang Ijo lagi ajan subuh-subuh tiba-tiba tiban gipsum kan nggak lucu. Viral. Ya. Apalagi udah ada kamera CCTV Bang Ijo. Ya, udah viral. Ya jadi itu perlu dicek. Kalau misalnya tadi dari sisi saya, kalau misalnya memang masih layak dan bisa dipertahankan, hemat saya dipertahankan. Tapi kalau misalnya memang sudah banyak yang kerusakannya daripada memang mudorot, tadi memang benar tuh Ketua DKM bilang kalau misalnya memang pahala jariahnya si A dipertahankan akan lebih baik. Tapi kalau misalnya memang itu sudah tidak layak, ya kita serahkan ke Allah gitu ya. Itu dari sisi saya terkait dengan kubah. Terus yang berikutnya terkait dengan jendela di depan. Ya memang ini dari awal musola dibangun itu kan memang udah tarik ulur gitu ya. Yang sepuh-sepuh pasti tahu gitu. Kalaupun misalnya memang ini ditutup, kita ngikut aja. Tapi daripada nanti ditutup cuma pakai granit,
alangkah baiknya dikasih ornamen nanti. Ya, dikasih lafaz Allah sama Nabi Muhammad di situ. Ya, jadi lebih kelihatan karena ini musola paling putih. Musola paling putih. Sekarang nih kita lihat nanti kalau udah ada gipsnya mungkin ada warna-warni. Kalau sekarang ini musola paling putih. Coba lihat aja. Kagak ada kaligrafi sama sekali. Ya, saya bilang musola putih. Kita kan nggak bisa bilang nggak ada apa ya. Tapi ini musola bersih gitu putih. Ya tapi perlu dibuat nanti kita kalian ditutup. Mungkin saya dikasih samping imam yang kecil itu ya. Dikasih ornamen ya lafaz Allah supaya bisa lebih hidup dari sisi depan tampilan dan estetika. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi tadi menyambung guru kita ya, Malim Ustaz Ilyas Samudji Alwi terkait dengan skala prioritas pembangunan itu betul banget. Ini saya pikir tadi di awal saya bilang pertemuan ini adalah pertemuan yang cukup baik. Kenapa? Ini mungkin udah sekian 10 tahun kita tunggu-tunggu. Cuman momennya baru ada saat ini dan saya pikir kita ini wajib dukung, wajib support. Bukan karena pribadi, tapi ini justru jadi tempat sentral. Memang tadi ketua DKM di awal visi misi segala macam saya pikir ini udah bagus ya. Ini juga banyak saya diskus dengan dia ketua ya, Ustaz Firman sama Dahara ya, sama Pak Resa kalau belum disebut Ustaz ya. Ya, karena dikit-dikit masuk masalah itu disebut Ustaz. Gus. Saya mesti ngomong hati-hati ada ULM kan. Saya mesti ngomong hati-hati. Ya jadi musola ini ujung-ujungnya adalah goalsnya saya pikir bukan hanya sekedar tempat sholat, bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi gimana caranya kita menjadikan musola ini sebagai sentral dari semua kegiatan, apakah itu ibadah, sosial maupun perekonomian. Ya, kita alhamdulillah di sini musola ini, ya, itu udah dibagi sekatnya antara musola untuk sholat dan ibadah, tapi ini juga ada tempat, ya kita nyebutnya apa? Ini dulu TK di sini, Al-Khairiyah. Tapi kita bisa nyebutnya ini sebagai tempat untuk, mungkin kalau sekarang orang bilang aula, buat semua kegiatan sosial di sini. Jadi kita udah punya tempat buat sholat, kita udah punya tempat buat sosial dan keekonomian di sini. Nah ini yang perlu kita manfaatkan. Stimulannya mulai dari renovasi musola. Stimulannya kita bentuk dari tahap awal ini renovasi musola. Jadi saya berharap ke depan ya dari sesepuh, dari guru-guru, ustadz-ustadz, ya, terus juga dari para pengurus DKM dan juga semua tokoh masyarakat ya, baik dari pihak kelurahan nanti diwakili oleh Bapak Ketua LMK, ya, RT, RW, ini bisa support semuanya sampai nanti kalau misalnya ada tahap kedua, tahap berikutnya, jangan pernah berhenti. Karena musola ini bukan berhenti sampai saat ini musola buat anak-anak cucu-cucu kita nanti. Perlu pengembangan pasti, perlu renovasi pasti. Tinggal nanti ke depan kita lihat tata kelola musola ini bisa lebih baik. Ya, kita berharap ke depan musola ini ya, ada masjid di RT 10 ya, ada masjid di Nurul Yakin, di seberang di Anggrek. Tapi musola ini tetap jadi sentral. Ya, walaupun bukan jami, nggak bisa tidak dipakai untuk sholat Jumat, tapi ini tetap jadi sentral peribadatan, sosial dan perekonomian, khususnya di lingkungan warga RW 4.
itu yang saya harapkan ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Saya minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nambahin tadi yang dari komenan untuk yang lampu, kebetulan memang kondisi eksisi kita memang agak ke atas gitu. Cuma nanti plafon itu jadinya adalah di bawah dari kisi-kisi yang sisi atas. Karena kita menyesuaikan itu kan bentuk kotak tengah kita enggak presisi. Yang satu panjangnya itu 5 meter, 5 meter sekian, 510, dengan yang satu sisi 4 meter. Kalau kita maksain dengan sisi kubah yang ada sekarang kita buat, itu jadinya elips nanti, bukannya bulat full gitu. Jadi gimana caranya kubah itu, karena kan yang agak repot kita ada sisi tulangan sentral tengah tremona itu gitu. Jadi kalau kita nggak turunin sisi plafonnya ceper. Jadi bulatnya itu kalau kita cuma mau maksain yang penting ada kubah bisa. Tapi kalau dari sisi estetikanya kita nggak dapat. Kalau kubah bulat itu hanya setengah lingkaran umpamanya ceper, nggak enak. Walaupun memang kita hiasi kekurangan itu dengan lukisan ornamen segala macamnya. Cuman ya tetap kalau kubah bulat agak cetek atau agak cepet kan kurang. Jadi maintenance-nya nanti nggak terlalu, mungkin ya memang sisi tingginya agak lumayan tinggi, cuman agak lebih rendah dibanding dengan SCC kita yang sekarang gitu. Sisi inletnya pun juga tinggal plug and play sih, nggak langsung yang kalau sisi bohlam mungkin ada tongkat ya untuk melepas dari sisi bohlamnya, dia tinggal nanti ada kabel colok itu aja langsung penggantiannya kalau memang ada sisi kerusakan di kemudian hari. Untuk sisi untuk masalah kelistrikan kan nggak bukan ini ya, memasukkan saja. kelistrikan semua total nanti. Oh ya. Jadi nanti Nanti masukkan bisa dilibatkan Bang Untung ya? boleh, nggak apa-apa. Justru memang itu yang saya butuhin. Jadi masukkan dari kalau awal. kita orang luar semua masalah kelistrikan, nanti ada paparan musola ribet nanti karena ada Betul. yang tahu. Betul. Jadi Bang Untung ini. Iya, boleh. Nanti dari pas penempatannya, dari penarikan kabel atau segala macam kita kasih tahu. Terus nama fungsi dan jalur-jalurnya pun juga dikasih tahu. Jadi nanti buat maintenance atau ada trouble ketika di dalam kita kan nggak tahu ada, karena sisi finishingnya nanti kabel ini akan tertanam di dinding semua. Gitu. Yang keluar hanya kabel sound system dengan CCTV, karena itu sifatnya tidak mutlak permanen. Dia bisa nanti kita ganti dengan sound system yang lebih bagus, lebih gede mungkin, atau posisi yang memang mau kurang estetik di situ dari tampilan suaranya bisa dirubah. Nah, itu yang bikin kenapa kita nggak masukin dari sisi dalam semuanya. Jadi, kalau CCTV kan mungkin nanti sisinya mau dirubah kemana pun dia bisa. Jadi sound system dengan kabel CCTV yang memang kita nggak tanam di dalam semua. Itu untuk sisi kabel, insya Allah nanti memang kita infoin ke tim yang di sini, memang tujuannya memang untuk mudahin sisi maintenance nantinya. Untuk sisi dinding yang kita bongkar, rencananya memang seperti itu kemarin ya. Jadi sempat ngomong sama Bang Firman dan Desa. Kenapa ada pembahasan itu dari juga? Karena kita kan pakai paru-paru motif lama. Itu jadi ada pembahasan mau bikin motif gitu. Solusinya dari marmer ketika nanti nyari dengan motif yang sama itu nggak ketemu gitu. Jadi siasatinya rencana itu dibikin motif gitu. Syukur-syukur memang ketemu, jadi bisa matching nih antara dinding yang existing dengan dinding yang baru kita pasang gitu. Kalau memang ada masukan kayak gitu, nanti coba kita diskusikan lagi. Mungkin
dibuat ornamen lukisan juga atau motif dengan segboard atau apa itu bisa nanti dibahas atau dibicarain lagi ya. Jadi memang rencananya sih itu memang benar ya, musola putih ya di sini karena sisi lukisan ataupun Itu baru abang mulai sekali depan pintu. Karena iya sama boleh berjalan. biar ada sisi Kami gol-golnya. Ya ada kata di musola gitu. Baik, nanti coba itu masukkan, alhamdulillah ada sisi masukan dan pencerahan untuk nanti ya. Kalian Bisa kamu dibahas entah bentuk dan kayak gimana nya nanti sama. Sosialisasi program perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang saya hormati Ketua DKM, Bang Firman, serta tokoh-tokoh yang ada di lingkungan RT 7 RT 6 hingga RT 8, Ustaz PBD, Pak Ditun, Pak Putra, juga Ustaz Ijul, serta remaja pengurus musola Darul Quran ini. Alhamdulillah nih pada hari ini saya diundang kemarin sama Bang Firman selaku Ketua DKM. Memang udah kalau komunikasi sama Bang Firman hampir setiap minggu saya komunikasi masalah musola dan dia melaporkan segala sesuatunya. Saya sih bilang ke Bang Firman, saya bilang selagi itu untuk kemaslahatan umat dan kebaikan di RT dan di RW kita, jalan terus, jangan pernah dengerin hal-hal yang di belakang yang seperti apa tinggalin aja, karena kita nggak akan pernah maju kalau hanya memikirkan hal-hal yang seperti itu. Terus kemarin Bang Firman bilang ini kita pada rencana renovasi. Tadi saya juga udah lihat Bang Bowo udah memaparkan tuh desainnya. Jadi ini memang terobosan yang bagus buat kita juga sebagai yang sering datang ke sini, jamaah di sini melihat perkembangan musola dari setiap tahun ke tahun. Setelah dipegang sama kepengurusan sekarang, insya Allah lebih baik, lebih bagus. Jadi kedepannya tuh bentuk musolanya yang tadi Bang Rinjal bilang yang seperti ini, tapi wujud musola sebenarnya atau wujud musola yang kebanyakan akan terbentuk sama seperti itu. Kalau kita lihat tadi memang desainnya, kalau memang itu bagian dari grand design musola itu bagus, karena kan kita membuat bangunan itu bukan cuma untuk setahun 2 tahun, pasti kan panjang gitu. Misalkan ini target kita 10 tahun seperti ini bangunannya, ya saya kan baru 2 tahun, kayaknya ganti dan nih bikin lagi, rubah lagi, jadi malah nggak estetik gitu. Dibikin atas bagus, ininya kurang, jadi nggak matching. Tapi kalau memang ini bagian dari grand design musola yang seperti apa, tapi ada tahapannya nih. Tahap pertama bangun kubah, tahap kedua bangun apa aja, sampai nanti kita bangun kubah udah jadi. Ini kayaknya musola kalau hujan ini banjir nih kurang tinggi, jadi kan kalau kita tinggiin atas tetap malah jadi pendek lagi gitu. Jadi kalau memang ini bagian dari grand design musola seperti ini, apalagi yang sebelah sini kan bagian dari aula atau TPA lah, tempat pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Kalau memang itu dibangun, ini belum, nanti membangun ini jadi agak beda lagi. Apalagi nanti desainernya beda lagi, ya kan, nggak bisa menyesuaikan sama yang pertama, ya lo. Jadi ada dua ini ya, jadi kalau memang ini bagian dari grand design, bagus sih itu tadi yang udah dipaparkan. Memang agak bingung mau pilih yang mana aja di antara empat itu gitu. Baik, itu aja buat saya. Jadi ini sih kebaikan yang memang lahir dari teman-teman semuanya. Tokoh masyarakat di sini juga mendukung untuk kemajuan musola ini, apalagi Ustaz Ijul yang memang selalu meluangkan waktunya buat ngajar di sini habis maghrib. Kalau saya lihat udah datang. Dan kita kecil tuh. Nah itu dia, memang ada hal yang harus diimbangi selain pembangunan, juga hal-hal pengajar yang ada di sini juga perlu dipikirkan juga. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya dan juga jamuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau untuk mau apa mau? Pengajar. Nah, ya,
Ya udah, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai mana itu? Udah setengah 11. Assalamualaikum, alhamdulillah akhirnya tujuan utama kegiatan ini realisasi. Betul tadi menyambung ya, kita sharing dari sebelumnya kata Bang Wijal, setelah sekian lama kita menunggu puluhan tahun acara-acara seperti ini nggak ada. Saya ngomong sama Bang Reza, ini pertama kali dalam sejarah mungkin sebelum dulu zaman orang tua kita sering kumpul-kumpul sama tahun zaman orang tua kita dulu sering kumpul-kumpul. Memang pas ininya los akhirnya saya memang rencana juga untuk Reza ngomong nanti ketika renovasi dan sebagainya kita kumpulkan dulu semuanya biar ada masukan-masukan. Tadi menyambung juga masukan komentar dari ketua DPR kita yang baru Bapak Zainal Arifin dan juga dari masukan dari guru prioritas pembangunan. Dari awal saya sudah step by step tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 saya sudah jelasin. Alhamdulillah. Kita bisa kesepakatan forum satu yang belum tersepakati, yang ini kami dari DKM juga tidak bisa memutuskan. Apakah kita mau bikin kerocokan di depan musola seperti masjid yang ramad satu dan 2 atau nggak usah? Menurut forum gimana baiknya? Kalau di masjid Keramat 1, Keramat 2, Taufik itu kan ada semacam kayak kerocokan apa namanya itu dana lah buat ini. Tadi guru sudah menyampaikan, dan sempat sharing dengan guru juga. Kalau guru kita terkait masalah ini ngomong tadi jawabannya sama. Secara fikih itu nggak apa-apa. Secara ilmu tasawuf itu makruh karena mengajak orang untuk kebaikan dan mungkin nggak perlu. Secara fikih sah nggak apa-apa. Kita sepakat di forum nih karena DKM harus mengambil keputusan sendiri. Apakah kita internal hanya proposal atau menggalang dana donasi depan musola? Karena pagi-pagi kita banyak orang lewat tuh. Sore Bang Mul, ini orang yang sering berhasil di lapangan, Bang Untung, teman-teman kesepakatan di forum ini, apakah kita menggalang juga dana di depan, yang uangnya ini selalu kita gunakan untuk perbaikan musola, ataukah nggak usah? Baiknya gimana? Maksudnya karena itu saya nggak bisa ambil keputusan sendiri, yang mungkin ini takutnya disalahin ya. Gimana? Depan mana nih? Sini aja jalan, nggak sampai di sana, nggak sampai di Maruf, di sini aja musola. Kalau pagi-pagi jam juga nggak 24 jam, artinya kita dalam donasi itu ketika pagi dan sore orang banyak keluar. Karena saya lihat juga yang di Masjid Keramat 1, Keramat 2, dia juga menggelarkannya seperti ini. Di tempat lainnya juga begini. Ya, adanya ada petugas teman yang berdiri situ. Masalah petugas sudah kita koordinasikan, artinya ada siap mau berada yang ini. Cuma masalahnya kita sepakati dulu ini dalam forum baiknya gimana, apakah kita menggalang dana Ustaz Ijul gimana? Satu dah. Ya, kalau memang yang tadi udah nanya ke guru dibolehkan, lanjutin aja. Guru jawabnya secara ilmu Secara fikih boleh, boleh. secara ilmu tasawuf makruh, tapi terserah forum. Ini gitulah saya dari arahan guru juga sebelumnya gitu. Kalau saya sih baiknya juga ya, silakan aja karena seperti juga kan di sini bukan di jalan raya sih. Iya betul, bukan di jalan raya. Apa sih? Anda yang terbanyak Gimana yang terbanyak gak pusing. Semua bilang tadi Karena alhamdulillah Ijul dana-dana, jadi saya sekitar forum plus ini. Satu, mungkin sebagian tahu lah, di awal pengurusan itu 2 bulan pertama itu defisit anggaran yang diserahkan DKM sebelum saya itu 2 bulan pertama murni pure, akhirnya kami dari internal menggunakan uang. Alhamdulillah sekarang donatur yang tadinya cuma ada 20-30 orang sudah mencapai 100 lebih.
dan itu juga separuhnya lebih dari kolega saya. Dan uang sekedar pemberitahuan teman-teman, uang kontrak menara ini yang memang saya pure jaga dengan rumah Reza itu keluar untuk renovasi. Jadi operasional setahun ini pure dari kas musola yang kami cari. Karena saya punya plan ada pembangunan sekretariat nanti, plan yang membuat membeli komputer televisi, masih banyak plan yang saya realisasi itu. Ada kelebihan dana, saya ingin coba share ke situ. Alhamdulillah alat-alat yang sudah kita beli itu sudah punya inventaris menjual, itu printer Epson kita sudah beli untuk inventaris musola, hampir semua sudah, tinggal mungkin laptop sama televisi yang akan kita gunakan untuk kepengurusan ke depannya. Kita sudah inventaris semuanya, termasuk kayak pergantian kipas angin, AC, lalu HT, jaket dan sebagainya, itu semuanya sudah kita punya. Memang tujuannya yang pertama adalah tinggal fisik. Saya menilai pribadi, waktu ditanya teman-teman kita rapat internal, saya sendiri secara pribadi no problem, artinya nggak dosa kok kita membuka galang dana. Kenapa? Terkaca dari Tramat 1, Tramat 2 di Semea, di Putra Guna itu juga menggalang dana. Kalau ada omongan-omongan miring gini, bantu enggak, agak enggak komentarin. Kapil anjing menggonggong, kapil terlalu. Bagi saya, tapi saya nggak bisa motor sendiri, nanti kita sekarang ke forum, bagus banget. Kalau saya menggalang dana itu, no problem di musola di depan itu. Karena uangnya pun akan dioptimalkan untuk pembelian aset yang lain. Untuk pembelian PC, komputer itu buat nanti teman-teman. Ya, alhamdulillah baru kemarin beli Epson, printer yang bisa untuk kombinasi seperti ini juga bisa dipakai untuk anak-anak remaja kalau kita PhD dan sebagainya. Mungkin juga nanti kita pengennya juga punya PC sendiri. Jadi kalau pribadi saya dalam dana ada masalah, cuma saya dan Reza sepakat serahkan forum biar nggak disalahin. Senajam gimana? Enggak. Sekarang dana yang ada itu untuk renovasi ini, karena kita berani renovasi, siap nggak gitu? Dananya itu saya prefer itu ada aja, bisa sortir. Cuma akan menguras banyak. Artinya saya ingin juga mencari spare lebih dan ada pemasukan untuk nanti next plan berikutnya. Intinya gitu. Kalau diusulkan setuju atau enggak sih, saya pribadi kurang setuju pribadi tapi karena mungkin kita ada cara yang lain, jadi kita lebih door rasanya lebih persuasif dengan membawa proposal. Ya paling kita pasang spanduk yang besar, di situ ada barcode-nya, ada bisa kiris atau segala macam. Mudah-mudahan nanti hasilnya menyamai dengan yang kita kencengan di jalan itu. Mudah-mudahan. Karena niat kita baik gitu ya untuk pembangunan. Itu bukan berarti kita itu menunjukkan dana banyak enggak, tapi kita cari yang lain. Insya Allah kalau yang datang ketua musola terus dengan beberapa orang lebih dekat lagi, kita berbicara dari hati ke hati orang-orang yang kita anggap punya dana gitu, apalagi punya kolega ya. Misalnya dengan Pak Putra 50 orang nyumbang 1 juta ya, umpamanya coba aja ya, teman saya 50 orang 500 banyak gitu. Pak Diko 50 orang juta-juta. Insya Allah salah satu proposal yang banyak tuh. lebih yang proposal digital juga yang apa namanya harganya disiapkan insya Allah. Tapi ini pribadi saya diminta petunjuk. Silakan musyawarah Pak Haji mungkin lebih nunggu yang mana? Bukan itu dong. Saya sih setuju aja. Tapi sepanjang ada terlihat yang memang begitu udah selesai. Oh jadi Orang kan iya. sepanjang ini lagi proses. Itu kayak saya jadi memang itu kan kita buka kita ada prosesnya. Selesai proses sudah selesai. Ini hanya 40 hari aja Bapak Dirut ya. Iya. Ya itu aja. Biar kelihatan sama masyarakat. Siap. Jadi anggap hoax. Ada kegiatannya. Hoax. Namanya di mana? Pak Haji, selamat Haji.
setuju aja ya. Cuman kalau bisa kita memanfaatkan teknologi yang ada aja, misalnya membuat proposal door gitu kan. Terus sama di grup-grup WA. Itu saya jalankan aja. Saya kira dengan informasi-informasi yang ekstensif itu, saya kira mudah-mudahan sih penggalangan dana itu yang diinginkan itu bisa lama. Karena kita kan warga kita terutama di RT 7 itu ya, kayaknya mudah lah untuk menggalang dana selama kita ada keterbukaan atau ada informasi kan. Saya kira itu aja. Jadi setuju ya tadi ya. Wol, apa wol? Ya, setuju aja saya. Setuju aja. Untuk kasih suara kita jadi ikut. Gimana Bang Untung? Mereka Mas Sino. Gimana Mas Sino? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan pengalaman saya itu kalau melihat pembangunan masjid, renovasi musola masjid, ya seperti yang di Keramat itu kan mereka cuma pasang pelang gitu ya. Macam mereka tulis itu pembangunan plafon berapa juta, keramik untuk bawah lantai berapa juta. RAB-nya berarti ya? Ya, mereka pasang seperti itu. Nah orang pasti kan lihat. Pengalaman saya juga kalau saya lagi jalan masjid itu ada kayak gitu pasti otomatis ngasih juga gitu ya. Iya, dikasih kotak kardus juga di bawahnya, orang yang menaruh. Jadi kata Pak Firman itu kita menjaring orang di luar yang lewat itu bagus. Saya setuju banget itu. Karena kan angkanya di atas itu atau sebelahnya orang-orang lewat juga ada yang sholat. Jadi maksudnya plan saya akan pasang semacam kayak papan yang nyumbang saya tulis plus RAB-nya. Iya. Apa yang butuh di bawah bisa kotak amalnya terserah dia mau ngasih mau enggak. Tapi kasih jagain nanti lagi jagain. Iya. Iya. Ya, terkait dengan pembangunan musola di banyak tempat ini sebenarnya ada PPM, panitia pembangunan masjid ataupun musola. Nah, di PPM ini itu ada tadi kalau disebut RAB ya bahasa kerennya ya. RAB-nya itu ditampilin dulu. Tadi kan Bang Bowo udah tampilin 141 juta kurang lebih RAB-nya. Nah di PPM ini juga bukan cuma RAB-nya yang ditampilkan, tapi juga sumber dananya. Nah sumber dananya itu ini dari mana? Tadi Pak Ketua bilang dananya udah ada. Terus kalau dananya udah ada, ngapain kita ribut masalah sumbangan sebenarnya? Kalau dananya udah ada, lain hal. Oke, dari DKM terkait dengan PPM. Apalah kita sebut namanya nanti ya, panitia pembangunan musola atau masjid PPM itu. Dana dari DKM sekian, dana dari musola kurangnya sekian. Kita tinggal cari kurangnya, tadi Pak Putra bilang kita tinggal cari kurangnya. Kalau udah sampai kurangnya, terus mau nyari apa lagi? Lain hal yang dicari buat kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau misalnya memang kita mau fokus untuk pembangunan musola, jadi saya pikir kita perlu clear dulu. RAB-nya tadi sudah tampil, masalah nanti di spanduk besar ditampilkan itu lebih baik. Nah, tinggal ini sumber dananya dari mana dulu. Kalau misalnya memang sudah ada ada duitnya udah ada, terus ngapain kita mau cari sumbangan? Tapi kalau misalnya memang ada sekian, kurangnya sekian, ayo kita sama-sama. Apakah perlu ditaruh di depan
Ya tadi beberapa mayoritas mungkin setuju gitu ya. Silahkan, selama satu tidak mengganggu pengguna jalan. Kita mau nyari orang nyumbang, tapi jangan sampai kita juga zolim, ganggu orang lalu lalang. Walaupun depan rumahnya Pak Putra gitu, tapi kan itu jalan umum ya, bisa dipakai buat siapa aja. Ya jadi perlu clear dulu Pak Ketua terkait dengan sumber dana. Satu itu, yang kedua nanti kalau misalnya memang kurangnya berapa, ayo apakah nanti di depan dibuat kotakan, catatannya yang penting tidak mengganggu. Yang berikutnya adalah apakah kita sebar proposal. Ayo, saya pikir orang yang didatengin terus ada tulisan pembangunan musola, siapa yang nggak mau nyumbang buat musola? Siapa yang nggak mau keluar duit walaupun 10.000, namanya tercatat sampai akhir hayat, sampai musola ini dipakai terus, namanya nyambung terus karena amal jariah. Ya, jadi saya pikir kita clear dulu terkait dengan sumber dana. Sumber dananya ada atau kurang? Ayo kita sama-sama. Kita udah sepakat terkait di depan, monggo silakan. Atau proposal itu juga lebih baik ya, kita keliling di wilayah kita. Kalau kurangnya nggak banyak, saya pikir bisa selesai cepat. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wah, lewat. Ngomong dulu bilangnya, makan mulut. Jadi intinya gimana aja dukung aja gimana? Selama tidak ganggu. Ya jadi kan tadi ada RAP, RAP itu 141 juta. Betul. Nah, kita perlu paparin juga di sini sumber dananya. Ini sumber dana ini, apakah sudah ada 141 juta? Kalau sudah ada, saya gambarin sedikit ya. Ini kalau organisasi emang harus fair. Kalau nggak perencanaan, lakukan semua. Ini pertanyaan masukan saran dari Bang Rizal ini bagus, tapi biar semua juga melek lah. Apa sih? Punya kantor bang, ini bisa pinjam ini. Bukan punya pribadi, bukan punya hak musola lobby. Dan saya mau beli juga buat musola. Ini biar bang itu udah mulai. Oke, bisa digedein ya, kan beli ini. Nih, 14.880.000. Teman-teman biar tahu, operasional kita bulanan itu pure kurang lebih 10 sampai 12 juta. 10 sampai 12 juta itu pure orang kita hidup. Di awal saya menerima ini PKM sebelumnya itu pengeluaran saya itu 7.500.000 sampai 8 juta. Saya pegang, saya menilai apa namanya setelah yang perlu kotor markot saya berikan lagi, listrik saya naikin, kotor dulu saya naikin, konsumsi pengajian juga minta saya naikin, oke, bla 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 bla, akhirnya membengkak sampai bayar listrik naik lagi, totalnya ini dikurangi kita melihat kita 3 jutaan ya, jadi kurang lebih operasional kita itu 10 sampai 12 juta. Saya hitung-hitungan dengan
Mas Reza, uang yang ada yang harus kita punya, cash flow yang aman tuh memegang 100 juta. Cash flow biar aman. Kenapa? PHBI itu biasanya menghijau, PHBI kita akan menomboki. Jadi kita biasanya akan menomboki, terutama untuk Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Kayak kemarin menghijau Idul Adha, biar tahu semua kita nomboki 22 juta. Ramadan kita nomboki sampai 10-15 juta. Kalau kita nggak punya pegangan ini, mati betul nanti. Cash flow yang ada sekarang kita, di luar kita memegang antara cash dengan renovasi. Jadi sampai detik ini saya dan saya bertahan dengan cash flow dari donatur donatur masukan untuk bulanan. Uang yang untuk renovasi musola masih saya safety aman di angka 200 jutaan. Dari target janji saya dengan Mas Reza, ini uang kontrak perkara tidak boleh ditarik hanya untuk renovasi musola. Adapun operasional bertahan dicari dari luar. Bismillah ya. Alhamdulillah tahun ini kegiatan musola PHBI dari uang kas tidak usah ditarik dari uang perkara kontrak. Karena ini janji saya dengan sesepuh orang tua amanah bapak saya di musola direnovasi. Ada 3 tahap. Tahap pertama selesai, tahap kedua. Tahap kedua ini hitungan estimasi masih Bang Rizal itu 180. Masih minus 60. Saya punya visi lagi ke depan untuk renovasi musola ini bahkan 3, yaitu pembangunan sekretariatan. Sekretariatan ini membutuhkan dana 2 lantai itu 150 juta di tahun depan. Kenapa saya penting saya menilai sekretariatan? Kalau kita rapat, kita apa, itu nggak motorin musola lagi menghijau. Kita punya ruangan tersendiri sekretariatan. Barang-barang lebih safe, lebih engaging ditaruh di sekretariatan. Tidak lagi untuk begini. Yang kedua, kalau apa auzubillah misalnya banjir, kita masih ada safe untuk taruh menyelamatkan barang-barang musola lantai 2 sekretariatan. Kalau total statusnya dari mas bawa, tolong hitungin RAB 2 lantai pembangunan sekretariatan di sini sebelah. Itu kurang lebih 150 juta. Tambah 140, 290. Dengan cash flow kita tersisa masih ada 200 juta. Saya harus memegang 100 pegang aman untuk cash flow operasional bulanan ini. Dalam kalender kita setahun itu harus memegang kita memegang dalam kalender aman 1 tahun itu 100. Kenapa? Bulanannya 10 juta sampai 12. Nanti PHBI biasanya akan nombok-nombok. Kalau dihitung real cost-nya berarti dari 200 kurang 100 untuk pembangunan operasional kita existingnya 100 kita amankan untuk operasional bulanan untuk DKM pengurus berjalan, 100 untuk renovasi. Kita membutuhkan operasional pertama itu 140-an tadi kan, masih kurang 40 plus untuk pembangunan sekretariat 150, kurang lebih 190 juta total untuk metode depan. Jadi makanya betul sih kalau kita bicara tadi kata Kubu juga secara fikih benar, tidak masalah secara tasawuf. Tapi saya juga bisa mengambil keputusan tersendiri, terserah mau bagaimana. Kalau saya pribadi sah-sah aja, tapi modelnya nggak model begini loh, nggak model kayak apa tuh serogan gitu, enggak. Jadi bikin papan saya ataupun pengumuman, rencana anggaran yang kita butuhkan dan sebagainya, penyumbang nama donatur, kotak amal aja. Taruh ada yang jagain, silakan. Jadi kita nggak maksa. Pengguna jalan juga kita nggak ganggu. Kiri jalannya kotak amal itu. Dia mau berhenti ngasih silakan, nggak apa-apa. Jangan sampai kita betul dari masih jauh di dalam itu tengah-tengah pakai serogan tengah untuk pengguna jalan. Gitu. Nah ini dari saya bisa menjawab semuanya. Gimana forum kita ambil keputusan? Kalau saya berpikirnya bukannya recekannya itu dengan pakai serogan enggak, atau ingin mengganggu jalan enggak, tetap kotak itu di pinggir musola, sistem berjalan pembangunan, ada yang menjagai, ada semacam kayak RAB dan sebagainya. Yang mau berhenti pengguna jalan mengasih silakan. Tetap kita pun dari DKM kemarin penghijau lewat jalur sosial media. Saya juga sampai menyewa iklan di sosial media Facebook saya untuk iklan renovasi musola ini.
Alhamdulillah dari Habib Alwi Al-Mukhtar yang di teman saya di Jogja, nggak gede, tapi alhamdulillah sah mentransfer 2 juta. Bang Firman ini untuk sholat. Kita tanya ikhtiar juga terus dari Pak Chandra juga ngasih. Saya coba via PDF ya. Fisiknya belum berjalan memang. Tetap kita dari ahli pun tidak hanya di sini, kita juga sosial media, lewat PDF, lewat iklan, tetap kita jalankan seperti itu. Ada lagi nggak? Mungkin Bang Rizal menanggapi atau lain sebagainya, silakan. Ya ini cakep sih. Ya, jadi ketika kita mau buat kegiatan, maka orang akan lihat lu punya modal berapa. Jadi jangan kita mau punya kegiatannya pengennya besar tapi nggak punya modal, karena ketika orang lihat ini modalnya ada, berarti ini musola dikelola dengan baik, ini musola ada duitnya. Nah, jadi ini nanti hal yang bagus gitu ya pada saat nanti berjalan. Saya sih harap ini berjalan gitu. Nah terus RAB muncul, sumber dana muncul, itu dimunculin musola berapa. Nah supaya bagusnya munculnya itu dalam bentuk papan tulis apa banner ya untuk ini tadi samping. Itu teknis lah ya. Itu teknis ya. Yang penting ketika orang melihat ini musola mau renov, musola sumber dana apa kita nyebutnya? Uang apa? Musola. Sedekah jariah. Sumber dana apa? Dana musola misalnya ya teknis tulisannya ya. Uang kas musola gitu ya. 100 juta. Oh itu orang melihat udah hebat nih musola nih, punya duit 100 juta. Mau renov berani keren. Itu orang melihatnya oke, ini bagus nih. Jadi kita mau mancing orang, tapi kita udah siapin alat pancing sama umpannya. Jangan kita mau mancing orang, kita kagak siapin pancingan sama umpannya. Jadi ini hal yang bagus. Itu mungkin input-inputan dari ketua-ketua, sesepuh, ya guru-guru kita. Ini hal yang bagus. Jadi kita jalanin mulai besok, berarti sholat udah di sini ya. Insya Allah. Kalau sholat di sini. Kita bersyukur di sini ya. Oke, makasih. Sudah. Lebih pagi ini. Kalau guru mau ngomong kan? Oh iya, guru lanjutkan. Gimana? Kalau memang sudah ini udah jam 11, kalau sudah cukup kita tutup. Oh iya, saja. Jadi kalau kesimpulannya begitu, memang kita pasang banner dan nyari dana tambahan. Cuma teknisnya apa yang diusulkan Rizal bagus tadi. Jadi kita ini meskipun dana sudah siap full, tapi di banner itu bahwa dana dari kas musola tulis saja misalnya 100 juta. Jadi kekurangannya 40 juta. Nah itu kita alasan untuk memancing jamaah yang menyumbang. Meskipun kita sudah siap, tapi teori proposal supaya dibaca orang, oh masih kurang, udah punya modal 100 kurang 41 nih, kita bantu gitu. Saya kira itulah gitu. Berapa tadi pemahaman saya mau pakai jaring gitu, kayak dirumpin gitu. Dirumpin kata saya kalau gitu, jadi saya dirumpin kita sampai berhenti gitu. Dirumpin dari saya tahun 2010 ke sekarang masihnya kayaknya kan musola biar bisa bingung. Ya, jadi gitu, mungkin begitu tulisnya gitu jadi. Misalnya saudara 100 sudah siap gitu sebetulnya, tapi di banner itu ditulis sumber dana kas musola 100 juta, berarti minus 40 juta misalnya gitu. Mohon para penonton untuk ikut berpartisipasi membangun rumah Allah misalnya gitu. Nah itu bagus gitu. Mungkin begitu. Mungkin mau singkat waktu ya, udah masuk 12. Takut nanti zuhur ditutup dengan doa ya. Ustaz Ijul doa benar. Selamat doa Ustaz Ijul. Siang hari ini
Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin wa afdal karim ya arhamar rahimin alhamdulillah ya arhamar rahimin alhamdulillah ya arhamar rahimin alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badani ziyadatan fil ilmi wal 'amal wa barakatan fil rizqi halalan thayyiban qabla al-maut rahmatan inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut najatan minan nar wa 'afwa 'an hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo habisi makanannya saya. Alhamdulillah ya Allah. Jal, makasih ya, Jal. Wih, makan enak banget ya. Banyak banget. Lama dengan aman di awal itu jalan. Siap. Ustaz Kori udah nyamper. Oh iya, jalan-jalan. Ya. Iya, mungkin dia. Jal, ini Jal. Pesanan aja. Yang harus balikin. Banyak banget nih makanan. Ayo, habisin. SS. Iya, SS dong. Padahal tetangga, SS dong. tangan bang aja. SS dong. Terus aja. Dia lagi tim sukses. Udah kepilih Prabowo. Lagi masih di tim sukses Prabowo. Belum dibubarin Iya kayaknya. dibubarin. Belum dapat jabatan. Menyala dia menyala. Belum dapat jabatan. Saya udah pakai baju biru. Belum dapat jabatan. Lalu udah siap mau pakai akmil. Iya, Bang. Latihan perang. Ini Magelang. Nah, ini yang berarti akhir salah satu. Kadang-kadang tidak terbisa. Benar nggak? Suka merasa sekitar. Oh, ini dibawa kan? Dibawa. Ini kita belajar dalam sejarah orang pernah menunjukkan Miham kita belajar kita bilang di sini Jal. Jalan aja. banyak siapa sekarang ya kalau udah belajar mau masuk Iya. Oh iya, kan? Ada talai. Ada dua rangkap. Iya, musola. Nanti saya mau beli lagi musola di sini lah. Ini yang jadul, yang terbaru itu sama ini. Paling besar bisa 50. Mau tuh ngasih ya, tapi bantu ya. Ya habisnya. Kalau boleh kan di rumah. Ban. Guys, makasih guys. Gak capek. Itu bawa mau deh. Ya udah. Besi mana? Besi mana, Kak? Besi mana? Saya di Golden. Oh. Di mana?
lihatnya. Tapi mau pindah ke Mas Mas Bang lihat. Pak, siapa? Sesuai. Semua pegawai sekarang kalau polisi nanti seperti